Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu pengambilan keputusan terhadap permasalahan pemasaran UMKM Simping dengan dosen pengampu Ibu Rike Retnosari STMM, mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Di sini ada 4 anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Kemalasari, yang kedua ada Dede Chandra, yang ketiga ada Pandanwangi, dan yang keempat ada Dinar Gustianing Tias. Nama saya Dinar Gustianing Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penelusuran. Pada tahap penelusuran ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh kami dalam menganalisis permasalahan yang ada pada UMKM Simping ini. Penelusuran yang dilakukan dengan melakukan pengamatan pada UMKM ini serta melakukan wawancara pada pemilik UMKM ini. Setelah dilakukan pengamatan dan wawancara, kami menemukan masalah yang dihadapi oleh UMKM ini, yaitu masalah mengenai strategi pemasaran, kemasan produk, dan bentuk simping yang tidak menarik. Dalam tahap penelusuran ini, masalah-masalah yang kami angkat merupakan masalah yang sangat serius menurut kami, di mana pada era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat harus dimanfaatkan. Para pelaku usaha harus bisa mengikuti perkembangan tersebut agar usaha yang dijalankan tidak tertinggal mengenai teknologi. UMKM ini tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam melakukan pemasarannya. Sistem pemasaran yang dilakukan UMKM SG Simping Kencur ini dengan melakukan kerjasama dengan para toko yang menjadi pusat oleh-oleh dan yang memiliki agen. UMKM SG Simping Kencur ini telah bekerja sama dengan agen-agen di 3 kota, yaitu Karawang, Purwakarta, dan Cianjur. Pemesanan yang dilakukan para agen pada UMKM SG Simping Kencur ini dilakukan via telepon, dan pengiriman atau pemesanan para agen tidak menentu. Agen akan meminta pengiriman simping kencur jika ketersediaan simping kencur di agen mulai menipis sehingga pemesanan tidak terjadwal. Kemasan dan bentuk simping ini tidak menarik. Kemasan serta bentuk dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Semakin menarik kemasan dan bentuknya, maka konsumen akan tertarik untuk membeli. Kemasan yang digunakan oleh UMKM Simping ini hanya ada beberapa varian ukuran saja, namun tetap menggunakan kemasan plastik berwarna putih bening biasa. Dengan menggunakan dan bentuk yang menarik dapat membuat nilai lebih terhadap makanan tradisional yang dipasarkan. Bahkan orang biasa mengenal makanan tradisional yang notabene hanya digandrungi oleh para orang tua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kemalasari. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perencanaan pengambilan keputusan pada usaha UMKM SG Simping. Setelah dilakukan tahap penelusuran, selanjutnya adalah tahap perencanaan mengenai penanganan masalah yang ada pada UMKM Simping. Dalam tahap perencanaan terdapat 2 perencanaan. Yang pertama yaitu mengenai sistem pemasaran, dan yang kedua yaitu inovasi pada produk. Selanjutnya, masalah yang muncul pada UMKM ini disusun dengan rapi dan dilakukan perencanaan untuk melakukan pengambilan keputusan. Saat ini UMKM Simping belum memiliki akun sosial media sendiri. Sosial media merupakan media promosi yang banyak digunakan saat ini. Dengan adanya sosial media, produk yang ditawarkan dapat terpromosikan pada seluruh kalangan masyarakat. UMKM Simping harus melakukan pembuatan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lainnya. Penggunaan sosial media bertujuan untuk memperkenalkan produk yang dijual serta varian rasa dan ukuran yang tersedia. Pada laman media sosial berisikan produk-produk yang menarik baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk foto serta berbagai review dari customer atau pelanggan mengenai simping tersebut.
Pemasaran produk atau menawarkan produk pada berbagai toko makanan ringan atau toko oleh-oleh dapat diperluas jaringannya. Pemasaran yang dilakukan tidak hanya pada daerah Purwakarta, Karawang, dan Cianjur saja, namun pemasaran dapat diperluas dengan menawarkan produk simping pada daerah metropolitan seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, dan kota-kota lainnya. Pemasaran pada daerah-daerah metropolitan sangat baik untuk mengenalkan produk di mana akan memperluas pasarnya, serta mampu mengenalkan makanan tradisional dengan baik. Namun, pengemasan yang digunakan, bentuk serta rasa pun harus bervariasi. Inovasi mengenai rasa, bentuk, dan kemasan sangat baik dalam menarik daya tarik konsumen untuk membeli bahkan melihat produk yang ditawarkan. Inovasi sangat perlu dilakukan untuk produk simping ini, baik mengenai kemasan, varian rasa, serta bentuk simping yang harus dibuat semenarik mungkin. Selain dilakukan inovasi pada simping tersebut, juga harus dilakukan pemasaran yang baik, serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada, agar UMKM ini dapat dikenal oleh masyarakat dan pangsa pasarnya pun bertambah. Rencana mengenai pemasaran yang harus dilakukan oleh UMKM simping ini, yaitu merupakan rancangan yang dibuat atas dasar analisis secara wawancara dan pengamatan, sehingga diharuskan untuk kami memilih rencana yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pemilihan. Perkembangan pada teknologi saat ini sangat berkembang dengan cepat, sehingga para pelaku usaha diharuskan untuk mengikuti perkembangan teknologi itu dalam segala bidang, sehingga menjadikan usaha tersebut tidak tertinggal. Nah, untuk permasalahan yang ada dalam UMKM ini, kami ada beberapa masalah, sehingga kami dalam hal ini melakukan pemilihan di mana masalah tersebut dan alternatif untuk pengimplementasiannya ya. Pemilihan dari yang permasalahan itu, yang pertama yang saya akan ini dengan strategi pemasarannya. Strategi pemasaran pada UMKM ini sebelumnya itu hanya melakukan pemasaran pada pemasaran produk-produknya pada toko-toko atau pusat perbelanjaan seperti itu, sehingga hal tersebut akan memakan banyak waktu, banyak pengeluaran, dan juga memiliki keterbatasan dalam pangsa pasarnya. Nah, sedangkan pada sosial media ini banyak sekali pengguna, sehingga akan menambah pangsa pasar, mengurangi biaya, dan masih banyak lagi. Sehingga kami memilih untuk melakukan perbaikan strategi pemasaran pada UMKM ini dengan memasarkan produk simping ini dengan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan masih ada lagi. Namun saat ini kami fokus terhadap 3 media sosial itu terlebih dahulu. Selanjutnya juga harus dilakukan inovasi terhadap produk, kemasan, bahkan dalam promosinya pun harus dibuat menarik. Seperti misalnya seperti misalnya inovasi yang dilakukan itu dalam kemasan dibuat semenarik mungkin agar para konsumen tertarik untuk membeli produk makanan itu, walaupun makanan tersebut bisa disebut dari makanan tradisional ya, simping ini, sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli produk itu. Kedua, pada bentuk dan rasa dalam simping ini mungkin hanya ada kencur saat ini. Bisa nanti ditambahkan inovasi ini menjadi beberapa rasa seperti itu. Inovasi perlu dilakukan untuk perkembangan perusahaan ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang terakhir yaitu tahap implementasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Chandra. Pada tahap implementasi ini, kami melakukan pembuatan akun sosial media untuk UMKM simping ini. Sosial media yang kami buat yaitu untuk melakukan penjualan ini seperti
pada sosial media Instagram dan Facebook. Pembuatan sosial media ini atas persetujuan dan koordinasi kami dengan pemilik usaha UMKM Simping tersebut. Kami ikut berpartisipasi dan menawarkan produk Simping ini pada sosial media. Selain itu juga kami merancang desain mengenai kemasan yang digunakan oleh UMKM Simping ini. Serta kami juga memberikan saran untuk menambah varian rasa yang ada. Penambahan varian rasa ini bisa dengan penambahan sari sayuran seperti misalnya ditambahkan dengan sari bayam, sari wortel, dan lain-lain agar warna dan rasa yang dimiliki oleh Simping beragam. Mengenai bentuk Simping ini, kami menyarankan pada pemilik usaha agar memakai cetakan yang beragam seperti bentuk bunga, bentuk hati, bintang, dan lain-lain agar lebih konsumen menarik atau tertarik kepada UMKM Simping ini. Karena UMKM Simping ini adalah salah satu ciri khas atau oleh-oleh dari daerah Karawang dan Purwakarta. Supaya lebih menarik lagi, itulah implementasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi UMKM Simping ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.